Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RM Sunarsi. Pada kesempatan ini, saya ini kan baru jalan pagi ya. Jadi saya punya waktu luang untuk bikin video. Ya karena saya juga sudah tuntas pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya. Namun sebelumnya saya mau afirmasi diri saya dulu ya. Afirmasi positif. Saya sehat, saya semangat, saya bahagia, saya bisa menjalankan hari dengan baik. Mari kita berafirmasi positif supaya kita dalam menjalankan kehidupan ini penuh dengan energi yang positif. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pedagang yang kurang bagus ya. Kurang bagus ya, artinya pedagang yang toksik. Karakter-karakter di sini tidak harus kita tiru ya, karena ini tidak bagus dan tidak benar. Mungkin di antara kita ya, antara pembeli itu ada yang kurang tahu ya. Makanya saya akan menjelaskan berbagai karakter pedagang yang kurang bagus supaya kita berhati-hati dalam membeli sesuatu. Yang pertama adalah ciri-ciri pedagang yang kurang bagus, mengurangi timbangan. Jadi proses jual beli yang benar adalah ya, timbangan harus jujur, harus benar. Kalau sekilo ya harus sekilo, kalau 2 kilo ya harus 2 kilo. Jangan dikurangi timbangan. Kadang-kadang ya di pasar tradisional itu ada yang mengurangi timbangan. Harga diturunkan tetapi timbangan dikurangi. Itu sebenarnya tidak boleh. Misalkan seperti ini, kalau misalkan harga daging ayam 1 kilo 40 ya, itu timbangannya harus 1 kilo. Tetapi ada yang harganya dikurangi menjadi 38.000 1 kilo, tetapi timbangannya dikurangi. Jadi itu bukan 1 kilo lagi. Dan itu banyak ibu-ibu yang kurang paham ya, bahwa sebenarnya itu timbangannya sudah dikurangi. Jadi bukan harga ayam per kilo murah, tetapi sudah dikurangi. Kemudian yang kedua ya, karakter pedagang yang kurang baik itu mengoplos barang dagangan. Seperti misalnya begini ya, ini seperti saya kan kadang ke pasar melihat-lihat sayur ya, sayur yang dibungkusin tuh. Itu ada sayur yang dibungkus itu ada yang segar dan ada yang tidak segar. Dicampur sama pedagang itu. Misalkan ya wortel itu ada yang hampir busuk dan ada yang bagus dalam satu plastik itu. Dan kalau pembeli yang tidak jeli akan membelinya. Dan kalau pembeli yang rewel pasti akan ngomel, wah ini yang busuk kok dimasukin. Seperti itu. Jadi pedagang yang baik tidak akan memasukkan, tidak akan mengoplos barang bagus dengan barang yang tidak bagus. Ya. Jadi selayaknya lah kalau barang bagus disortir ya. Jadi yang dijual yang bagus. Kadang-kadang juga pembeli bilang begini ya, cerita sama saya. Sayanya aja beli pakai uang, kenapa barangnya jelek katanya. Iya kalau sayanya beli pakai daun, katanya begitu, bercanda ya. Kemudian ya, ada juga pedagang yang ini misalkan kayak barang segar ya, kayak misalkan ayam gitu. Itu ada yang return dicampur dengan yang segar. Itu maksudnya supaya yang kemarin pun laku terjual. Itu maksud pedagang seperti itu. Namun itu amat sangat merugikan pembeli. Karena barang yang didapat tidak segar lagi. Dan otomatis kan mengurangi kualitas gizinya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter pedagang yang kurang baik ya. Adalah berbohong. Maaf ya, saya batuk lagi. Jadi ketika dia memberikan harga ya, ada yang nanya, Pak harganya kok segini? Pedagangnya bilang begini, iya saya dari sananya aja segitu. Padahal enggak demikian. Jadi alangkah lebih baiknya pedagang
tidak mengatakan bahwa dari sananya dia beli segitu karena dia bohong gitu. Seharusnya dia bilang, Bu, saya juga ngambil keuntungannya tidak terlalu besar. Seperti itu malah lebih bagus ya, daripada dia berbohong, mengatakan dari sananya segitu, padahal dalam hati kecilnya dia sedang berbohong. Kemudian bohong yang selanjutnya pedagang ya, tidak mengatakan kelemahan dari apa yang dia jual. Ya, misalkan ya, barang yang dia jual itu punya kelemahan, tapi dia tidak menjelaskan kelemahannya. Karena apa? Supaya laku terjual. Nah, itu adalah karakter-karakter pedagang yang harus kita tahu sebagai pembeli ya. Dan juga sebagai pedagang harusnya jangan memiliki karakter-karakter yang seperti itu. Terus ada juga pedagang-pedagang yang kurang bagus ya, misalkan dari karakternya, misalkan dia arogan, kasar, misalkan. Ya sudah, kalau ini beli saja ke yang lain. Itu kan pedagang-pedagang yang kasar ya. Namun kita itu belajar dari kehidupan bahwa dalam menghadapi orang harus dengan penuh etika kesopanan. Kan penuh etika kesopanan kan tidak rugi ya, artinya kita tidak mengeluarkan energi lebih. Jadi kita tetap menghadapi pembeli ya, sebagai pedagang harus baik ya. Karena pembeli itu adalah raja. Sekali dia kecewa, akan kecewa selamanya ya. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Sebagai pedagang ya, rubahlah perilaku negatif menjadi positif. Dan sebagai pembeli harus berhati-hati menghadapi pedagang yang seperti itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.